kowe ngomong apa sholat, kowe ngomong apa puasa, gitu kan. Saya bingung, ngene tak warai kowe angger arep sugih. Jadi semua ini saya wariskan kepada kamu. Merinding di situ sahabat channel. Pertama, jangan pernah sholat seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Dan terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan yaitu tentang pengalaman pribadi saya, tentang kisah-kisah yang saya alami ya sahabat channel. Jadi saya akan menceritakan yaitu tentang pesugihan dan ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Jangan pernah sholat seumur hidup. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan pengalaman ini tidak terjadi di sahabat channel semuanya yang mendengarkan di sini. Jadi saya cerita buat pelajaran buat sobat-sobat dan buat saya semua. Semoga tidak ketemu yang namanya pesugihan, yaitu jangan pernah sholat seumur hidup. Oke, untuk lebih lanjut, tidak panjang lebar, inilah ceritanya. Jadi di tahun 90-an yang sebelumnya saya bahas ya sahabat channel, di video sebelumnya saya sudah pernah menceritakan yaitu tentang saya bersilaturahmi ke kakek dan nenek saya di daerah Kebumen ya sahabat channel bersama ibu saya dan membahas lukisan yang menghantui ibu saya dan sampai kerasukan ya sahabat channel. Dan akhirnya tibalah waktunya sebelum di video berikutnya bahwa ibu saya sudah pernah berjanji bahwa nanti setelah lulusan kelas 1 saya akan dipindahkan ke daerah Kebumen ya sahabat channel. Dan tibalah waktu yang saya takutkan untuk berpisah dengan ibu saya, akhirnya saya harus tinggal di Kebumen. Dan hal yang pertama saya lakukan di sana, jadi saya ditolong sama paman saya, ada paman saya di sana, itu masih saudara sama saya untuk mendaftarkan ke sekolah. Setelah mendaftarkan sekolah SMP di sana, gitu kan, akhirnya saya banyaklah beradaptasi karena dari saya tinggal di Jakarta dan mau nggak mau saya harus tinggal di daerah Kebumen lah sahabat channel. Selanjutnya setelah saya mendaftarkan SMP ya kan, beradaptasi, saya juga harus mengikuti perintah dan saya anggap juga kakek dan nenek saya sebagai orang tua ya sahabat channel ya. Saya harus nurut apa yang diperintahkan oleh kakek dan nenek saya. Kebetulan di sana itu kakek dan nenek saya adalah orang yang terpandang. Jadi sawah-sawahnya tuh di mana-mana sahabat channel gitu. Dan dia tuh di belakangnya tuh ada perkebunan salak sahabat channel, dan per 3 bulan atau berapalah seingat saya tuh selalu berbuah sahabat channel. Dan anehnya itu sahabat channel, tekstur tanahnya sama, jadi tetangga atau saudara-saudara yang mencoba untuk berkebun atau menanam salak tetap tumbuh, cuman dia salaknya itu jadi apa ya namanya, asem kecut gitu, nggak seperti yang ditanam sama kakek saya ya sahabat channel. Dia jadi buahnya juga berbuah terus gitu kan ya. Pokoknya menurut orang-orang sekitar ya orang terpandang, dan memang dari dulunya setahu sesepuh yang tinggal di sana, jadi dari muda tuh kakek dan nenek saya ya memang udah apa namanya, udah banyak uangnya lah, udah kaya lah sahabat channel. Selama di sana saya jadi SMP tuh sekolah ya kan, habis sekolah saya pulang makan ya kan,
sholat gitu kan. Dan setelah itu kadang-kadang saya suka membantu kakek saya gitu sahabat channel. Kegiatan saya di sana yaitu kadang kalau musim panen, saya ngirim gitu sahabat channel. Ngirim nasi gitu kan ke orang-orang yang panen gitu kan. Jadi istilah sana tuh maro gitu sahabat channel. Kalau maro tuh nanti dikerjain sama orang-orang, nanti dibagi berapa persennya saya kurang paham, dibagi yang mengerjakan sama yang punya tanahnya gitu sahabat channel. Jadi tugas saya tuh ya memang sawahnya banyak, jadi ngirimnya juga habis nganter ke sini, balik lagi ke rumah, antar lagi, nganter ke sini untuk makan siang ya sahabat channel. Dan kalau memang lagi nggak panen ya saya ngurusin biasanya perkebunan salaknya persis di belakang rumah sahabat channel. Jadi nyapu atau bersih-bersih lah di kebun salaknya sahabat channel. Dan di sana mohon maaf kakek saya bukan seorang muslim, jadi agamanya tuh kepercayaannya sahabat channel, kepercayaan. Jadi di sana tuh dia masih miara anjing, masih miara masih miara babi lah. Babi tuh seingat saya tuh adalah sekitar 30 sampai 35 ekor ya sahabat channel. Jadi ya namanya juga bukan muslim gitu. Nah cuman yang saya paling pantang, sudah diamanatin ibu saya, kalau memang misalnya suruh mandiin anjing atau babi tuh ya jangan mau, bilang aja nggak boleh sama mamah gitulah. Nah itu amanatnya gitu kan. Lanjut, yang bikin saya penasaran kalau setiap malam Jumat ya sahabat channel, itu jadi apakah rutinitas atau gimana atau kepercayaannya dia, setiap malam Jumat, mau malam Jumat mau malam Jumat Kliwon atau malam Jumat biasa, dia itu ngambil yaitu suatu tempat lah, ya tempat gitu tapi terbuat dari tanah liat, nanti dibakar tuh menyan ya sahabat channel oleh kakek saya, dibakar ya kan. Terus dia ditemani sama, jadi pinggirannya itu ada kayak kembang kantil ya kan, ya bunga-bunga 7 rupa, terus ada melatinya juga. Nah kemenyan itu diputerin tuh sahabat channel, ya nggak tahu baca bacaannya juga, saya juga nggak tahu gitu kan. Saya lihat ada tradisi seperti itu yang dilakukan kakek saya sahabat channel. Nah setelah dia kakek saya muter-muter itu, masuklah dia ke suatu kamar sahabat channel. Jadi memang udah tua, jadi kamarnya itu ada 3 ya sahabat channel. Kalau saya sih di belakang dekat kamar mandi, kamarnya sendiri sahabat channel. Jadi dia tuh kamar ada 3, yang namanya udah tua ya, yang kakek saya tidur sendiri, nenek saya tidur sendiri, dan ada suatu ruangan khusus sahabat channel gitu. Jadi setelah dia muterin rumah itu sebelum maghrib, kemenyan itu ditaruh di ruangan tersebut sahabat channel. Ya mungkin pertama dua kali, 3 kali, 4 kali seterusnya saya ya biasa-biasa aja gitu, nggak mau tahu. Cuman nggak beberapa lama, setelah ya sekitar setahun lah sahabat channel, saya juga penasaran juga sahabat channel gitu. Jadi kalau misalnya pas kakek atau nenek pas lagi di kebun, itu saya pengen tahu dalamnya dalamnya kamar itu apa gitu. Jadi setelah kakek saya muterin itu selalu dimasukkan ke dalam situ. Jadi saya cari momen yang tepat, saya coba untuk masuk ke kamar tersebut sahabat channel. Pas saya pelan-pelan, jadi pintu itu memang nggak pernah
dikunci juga sahabat channel, saya perhatiin. Jadi saya buka, saya buka itu kan, saya juga sambil baca-baca. Dan apa yang saya lihat ketika saya buka pintu itu, saya benar-benar kaget gitu. Dan juga suasananya itu gelap gitu sahabat channel. Gelap ya, tapi begitu dibuka kan ada kayak cahaya masuk ya sahabat channel. Begitu saya lihat ada 7 keris yang dipasang sahabat channel. Dan ketika itu jadi kerisnya itu lagi dibuka lah sahabat channel. Gitu kan, lagi dibuka. Ya udah, terus saya lihat di sekitarnya nggak ada, jadi kayak ada bekas tempatnya gitu ya sahabat channel, ada tempatnya, ada kembang-kembangnya yang udah layu, jadi nanti diperbarui lagi ketika apa tuh namanya malam Jumat gitu sahabat channel. Setelah itu ya udah saya tutup lagi gitu sahabat channel gitu. Itu penasaran saya yang pertama ya sahabat channel. Dan penasaran kedua ya kan, ketika suatu malam gitu, kadang kakek saya itu suka keluar sahabat channel di ruang tamu lah, ini kan ruang TV itu, kadang saya suka ketiduran di situ gitu, kayak ada balai-balai saya tidur di situ. Kalau memang lagi di kamar nggak lagi malas, saya tidur di situ sambil nonton TV gitu kan. Kadang suka keluar gitu sahabat channel, suka keluar ke ruang tamu. Jadi dia nyalain apa namanya lampu cetak gitu kan, yang lampu redupnya. Jadi dia kayak baca kitab gitu sahabat channel, saya liatin. Jadi kalau yang saya tegesin sih kayak aksara Jawa gitu sahabat channel. Dia baca ya kan, kadang suka ketawa sendiri gitu kan, suka ketawa sendiri gitu. Nah, yang saya bikin penasaran gitu kan, saya coba ngintip dulu gitu kan. Pas saya ngintip, saya gini gitu kan, sambil dia ngebaca-baca, dia tuh kayak tahu kalau saya tuh lagi ngintip gitu sahabat channel. Jadi ngintip dengan ya auranya beda gitu. Ketika malam itu lagi baca-baca kayak aksara Jawa itu, dia ngintip, dia belok ke belakang gini sahabat channel, ngeliatin saya gitu sahabat channel. Saya langsung merinding nih, langsung kaget ya sahabat channel, langsung merinding sahabat channel. Diliatin begitu kan, gitu kan, langsung saya langsung pura-pura tidur gitu sahabat channel. Wah, takut banget kata saya. Udah tuh, akhirnya saya pindah ke kamar ya kan, takutnya kayak apa ya, auranya beda lah sahabat channel, kayak orang kayak mau kemasukan gitu, matanya juga serem gitu kan. Setelah setahun saya selama di sana, kebetulan saya udah kelas 3 ya sahabat channel. Kelas 3 udah di sana gitu kan, dan saya nggak pernah ada masalah. Jadi setiap kakek saya nyuruh, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, saya ikutin dan saya turutin sahabat channel. Gitu setelah setahun lah saya ikutin. Jadi saya nggak punya masalah ya sahabat channel. Kalau pas lagi panen juga saya bantuin juga sahabat channel. Nah, akhirnya penasaran saya ketiga gitu kan. Ya namanya dulu juga saya pemikirannya masih ya kayak anak kecil, orang SMP gitu. Cuman saya berada di posisi yang seharusnya saya nggak lihat gitu, tentang ritual-ritual kakek saya ini sahabat channel. Itu ketika di luaran itu, jadi ada salah satu sesepuh yang bilang kalau kakek dan nenek saya itu yaitu mengambil pesugihan gitu kan. Kadang kalau malam, kalau orang-orang yang bisa atau yang lagi melihat, jadi dari atas tuh, kalau orang sono bilangnya mangmang ya, kemangmang namanya, itu keluar masuk ada cahaya gitu, ada biru, ada merah, menurut
sesepuh sana gitu, masuk ke ya tempat keris tadi sahabat channel letaknya. Itu bagi orang yang bisa ngelihat gitu. Dan pada malam ketika itu, pada malam itu ada tragedi besar lah, kalau menurut saya besar ya gitu sahabat channel. Jadi malam itu yang biasa kakek saya itu yang biasanya kakek saya lagi baca aksara Jawa. Nah, pas waktu itu sebelum dipanggil tuh sebulan sebelumnya kan puasa Ramadan ya sahabat channel. Jadi kadang-kadang ketika saya sahur atau ini, dia nggak sahur sahabat channel, dia nggak buka puasa gitu, kadang nyeletuk gitu kan, kowe ngapa puasa, kowe ngapa puasa, tuh saya masih ingat banget gitu. Kadang kalau lagi ini saya habis maghrib gitu kan, ada pengajian tuh dekat rumah saya ngaji, namanya kata mama ngaji itu ada musola dekat rumah kakek saya ngaji. Itu sekalian ngaji kan berarti kan sholat maghrib. Kadang kalau pulang ini ya kan udah ngaji itu kan, gue ngapa sholat gitu. Saya ditanya kayak gitu, kamu kenapa sholat, buat apa sholat, seperti itu sahabat channel, ditanya sama kakek saya. Dan pada malam hari itu tibalah waktu yang sangat menyeramkan itu sahabat channel. Jadi saya lagi tidur di kamar belakang, dengan sengaja nenek saya diketok pintu, bra ya mbak gitu kan. Itu dipanggil sama kakek katanya gitu. Malam-malam di atas jam 12 sahabat channel. Saya juga bingung, kaget dalam keadaan tidur. Tumben dipanggil itu. Setahu saya, yang saya masih penasaran yaitu takutnya yang saya lagi lihat itu, yaitu kan udah lama juga kejadiannya dan gak pernah dibahas. Itu saya mikirnya sih itu aja. Akhirnya saya cuci muka dulu di kamar mandi, ya kan. Habis cuci muka saya ngadep gitu kan, sambil sambil baca aksara Jawa, ya kan. Saya kurang paham juga. Saya duduk di sampingnya, kebetulan mejanya bangkunya agak lebar ya sahabat channel, agak lebar, agak panjang lah istilahnya itu, jadi nggak terlalu dekat. Jadi sambil baca gitu dia ngelirik ke saya. Saya masih nyoba dengan tatapan yang sinis itu kan. Ya udah, saya namanya dipanggil sama kakek saya, ya saya tungguin sampai kapan gitu. Terus saya coba beraniin diri, ya mbah ada apa, saya dipanggil malam-malam kayak gini gitu. Ditanya, kowe arep sugih ora Ndra, kowe arep sugih ora Ndra. Saya bingung, tiba-tiba langsung nanya, ya kata saya, kamu mau jadi orang kaya enggak gitu. Saya ditanya, ya saya spontan aja, ya mau mbah gitu kan, mau. Harap sugih orang Ndra, ya mau mbah gitu, mau lah. Siapa yang nggak mau jadi orang kaya ya sahabat channel, pasti mau kan gitu. Terus saya bilang mau mbah gitu, saya mau gitu kan. Terus kowe ngapa sholat, lah kowe ngapa puasa gitu kan. Saya bingung, ya namanya saya juga SMP ketika itu, mbah saya atau kakek saya nanya seperti itu gitu. Terus kata kakek saya, ngene tak warai kowe angger
Arab sugih gitu. Ya mbah, gimana caranya ya mbah gitu. Syaratnya gampang kowe. Kowe melu aku kan wis setahun. Kowe engko jadi penerusku gitu. Jadi mohon maaf ya bahasa Jawanya nggak halus ya. Saya juga nggak lama di Jawa gitu. Kowe bakal jadi penerusku gitu. Maksudnya gimana mbak? Iya, kamu yang akan menggantikan posisi saya gitu kan. Ya terus gimana mbah gitu kan. Maksud saya kakek juga, mbah juga masih hidup kan. Ngapain diganti-ganti pemikiran saya kan gitu. Wis, nanti semua ini tak warisin sama kamu. Wah gitu kan. Bilang kayak gitu malam-malam di atas jam 12 nanyain. Nanti semua ini saya wariskan kepada kamu. Merinding di situ sahabat channel gitu. Tapi kata kakek saya, tapi semua ini ada syaratnya katanya gitu. Apa mbah syaratnya? Saya bilang gitu kan. Apa syaratnya mbah? Gue sanggup itu ngejalani semuanya kalau kamu mau jadi orang sugih. Kalau kamu mau jadi orang sugih gitu kan. Ada dua persyaratan gitu sahabat channel, ada dua persyaratan. Yang pertama, sambil dia ngelirik ngelirik ke saya ke kanan lagi, kowe jangan pernah sholat seumur hidup. Yang kedua, kamu tidak akan mempunyai anak karena anak kamu dijadikan tumbal dan keimanan kamu saya jadikan iblis. Makanya jangan pernah sholat seumur hidup. Langsung kakek saya masih inget tuh, sambil motor ke saya untuk ngeyakinin gitu kalau saya tuh bakal mau jadi penerusnya sahabat channel. Wah di situ sangat merinding banget. Nah karena saya habis maghrib namanya ngaji ya sahabat channel, itu saya langsung astagfirullahaladzim. Ya kata ibu saya kan harus ngejalanin sholat. Nah ini orang harus mau jadi orang kaya tapi jangan sholat gitu. Masuk astagfirullahaladzim, masuk wah sanggup ora sampai 3 kali sahabat channel. Pas ketiga kalinya saya lari, matanya udah berubah sahabat channel, matanya aneh lah sahabat channel gitu, aneh banget. Udah saya lari langsung ke kamar, saya kunci kamarnya, saya tutup, banyak-banyak istighfar ya Allah, astagfirullahaladzim gitu kan. Jadi kepikiran terus sahabat channel, jadi kepikiran di kamar gitu kan, ini gimana gitu kan. Bahwa saya harus nerusin ya namanya anak seumur itulah, saya harus nerusin gitu sahabat channel. Wah kata saya bingung ya kan. Akhirnya saya kunci sampai pagi, kepikiran terus sampai saya berangkat sekolah, kepikiran gitu kan. Akhirnya jadi saya punya temen yang bapaknya tuh ustadz gitu sahabat channel, ada buka pengajian lah kalau saya sering main. Dan jadi akhirnya saya sempetin buat untuk main, untuk tanya-tanya sahabat channel sama ustadz itu kan. Ustadz itu bapaknya teman saya. Ustadz ini gimana ya, kata saya semalam ada kejadian-kejadian seperti ini, saya ceritain gitu kan. Ya kata Ustadz, kalau kamu seorang muslim ya kamu harus tegakkan sholat, karena sholat adalah tiangnya agama gitu. Kamu jangan mau ikutin kata kakek kamu gitu. Kita seorang muslim harus menegakkan sholat itu menurut
saya dikasih info sama Ustadz, jangan terpengaruh gitu kan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu kebayang terus sahabat channel. Takutnya saya dijadikan penerusnya gitu sahabat channel, kan ngeri juga kan. Memang menurut informasi yang saya dapat ya orang terpandang dan memang udah dari muda udah kaya. Bahkan yang kalau memang dia nggak kaya, jadi begitu saya sekolah di SMP itu dari buku sampai sampai nanti biaya-biaya ngambil rapot dari misalnya kelas 2 sampai kelas 3 sampai kelulusan itu udah dilunasi sahabat channel gitu. Jadi kalau masalah uang kalau kita nurut itu dilunasi gitu. Jadi orang-orang sekolah atau orang-orang sekitar tahu kalau saya memang tinggal di sana gitu sahabat channel. Jadi gitu sahabat channel. Dan akhirnya saya pulang lagi gitu sahabat channel gitu. Cuman tatapan kakek saya itu selalu sinis gitu. Jadi mungkin menunggukan waktu saya menjawab, ya mbah, aku gelem jadi penerusmu, aku gelem jadi orang sugih. Mungkin itu yang ditunggu oleh kakek saya, menunggu jawaban lah gitu kan. Dan akhirnya waktu kunjungan ibu saya tuh akhirnya datang gitu sahabat channel, dan saya ceritain semua ke ibu saya gitu kan. Nah ibu saya juga udah mulai takutnya mungkin dibilangin pertama sama kakek saya sekali dua kali mungkin masih menentang. Kalau terus menerusan takutnya jadi mau gitu sahabat channel untuk menerima pesugihan atau persyaratan yaitu jangan sholat seumur hidup sama tidak punya anak. Akhirnya ibu saya dalam mudah sampai saya lulusan kelas 3 itu ya sahabat channel, kelas 3 akhirnya untuk diputuskan untuk ngambil saya tinggal di Jakarta lagi sahabat channel. Jadi ibu saya juga bilang jangan sampai kita terjerumus gitu. Namanya orang masing-masing mungkin dia kepercayaan, kita muslim, kalau muslim tetap jalanin sholat dan jangan pernah mengikuti kakek saya gitu. Dan alhamdulillah saya dibawa ibu saya kembali lagi gitu kan ke Jakarta untuk sekolah lagi gitu, dan rencananya juga akan dimasukkan pesantren karena di sana tuh ya jadi ya udah sering kejilat-jilat anjing lah apalah gitu sahabat channel, dan udah trauma banget dengan bisikan-bisikan yang dibisikin kakek saya itu jangan sampai sholat seumur hidup. Itu aja sih sahabat channel yang bisa saya ceritakan, bahwa saya akan jadi penerus ya. Saya nggak mau, kalau namanya kita seorang muslim kita harus tegakkan sholat, terus kita juga pasti ingin punya keturunan ya sahabat channel. Itu mudah-mudahan di zaman sekarang karena ekonomi lagi susah atau gimana jangan sampai terjerumus di hal-hal pesugihan itu sih sahabat channel. Itu aja. Saya juga banyak-banyak istighfar gitu sahabat channel karena luar biasa lah. Jadi ngilangin harap sugi itu lama sahabat channel gitu. Itu aja sahabat channel, mudah-mudahan menjadi cerita ini membawa manfaat gitu bagi sahabat channel dan buat pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.